Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Putri Adam, NPM 2025-45-5069 dari kelas RB. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak dosen untuk melihat hasil tugas yang sudah saya kerjakan. Mulai dari denah, potongan, tampak, side plate, dan marketnya. Oke, sebelum masuk ke gambar kerja, aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perhitungan optimasi lahan. Pada tugas ini diketahui luas lahannya 50 meter persegi dengan KDB sebesar 60% dan KLB sebesar 1,2. Dari perhitungan KDB didapatkan bahwa luas maksimum yang boleh dibangun pada lantai dasar adalah 30 meter persegi. Kemudian dari perhitungan KLB diperoleh luas total bangunan maksimum yaitu 60 meter persegi. Karena total luas bangunan yang diperbolehkan adalah 60 meter persegi, maka bangunan dibagi menjadi 2 lantai, sehingga luas lantai 1 dan lantai 2 masing-masing 30 meter persegi. Nah, setelah mengetahui luas bangunannya, langkah berikutnya adalah menghitung kebutuhan tangga agar nyaman digunakan. Pada perhitungan tangga ini diketahui tinggi antar lantai adalah 350 cm dengan tinggi anak tangga atau risers 18 cm. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah anak tangga sebanyak 20 buah. Selanjutnya, lebar pijakan dihitung menggunakan rumus 2R tambah T sama dengan 63, sehingga didapatkan lebar pijakan tangga sebesar 27 cm. Jadi, hasil akhirnya adalah anak tangga memiliki 20 anak tangga, dengan tinggi setiap anak tangga 18 cm dan lebar pijakan 27 cm. Selanjutnya, kita masuk ke denah lantai 1. Pada lantai ini terdapat teras sebagai area masuk utama menuju rumah. Setelah melewati teras, kita langsung masuk ke ruang tamu yang berfungsi sebagai area untuk menerima tamu sekaligus tempat berkumpul bersama keluarga. Di bagian belakang ruang tamu terdapat dapur dengan konsep yang menyatu dengan area makan, sehingga aktivitas memasak dan makan menjadi lebih praktis. Di sisi kiri bangunan terdapat tangga sebagai akses menuju lantai 2. Tepat di samping tangga terdapat kamar mandi atau WC yang mudah dijangkau dari area bawah. Setelah itu, pada bagian belakang juga terdapat taman yang berfungsi sebagai area terbuka sekaligus membantu pencahayaan dan sirkulasi udara ke dalam rumah. Selanjutnya adalah denah lantai 2. Lantai 2 merupakan area yang lebih privat daripada lantai 1. Pada lantai ini terdapat 2 kamar tidur, yaitu kamar utama dan kamar anak. Selain itu, tersedia 1 kamar mandi yang digunakan bersama serta balkon yang dapat dimanfaatkan sebagai area bersantai sekaligus membantu pencahayaan dan penghawaan alami. Akses menuju seluruh ruangan di lantai 2 ini dihubungkan oleh area sirkulasi yang berasal dari tangga, sehingga setiap ruang dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan side plan dari rumah tinggal yang saya rancang. Rumah ini dirancang dengan mempertimbangkan pembagian fungsi lahan agar setiap area dapat dimanfaatkan secara optimal. Akses utama menuju bangunan berada di bagian depan melalui teras, sehingga memudahkan penghuni maupun tamu untuk masuk ke dalam rumah. Pada bagian belakang bangunan terdapat area terbuka atau taman yang berfungsi sebagai ruang hijau, sekaligus membantu pencahayaan dan sirkulasi udara alami ke dalam rumah. Penempatan bangunan pada lahan juga disesuaikan agar hubungan antara area luar dan area dalam tetap nyaman serta mendukung aktivitas penghuni sehari-hari. Selanjutnya adalah gambar potongan AA. Pada potongan ini dapat terlihat hubungan vertikal antar ruang pada bangunan, mulai dari lantai 1, lantai 2, hingga struktur atap.
Potongan ini juga memperlihatkan tinggi antar lantai sebesar 3,5 meter, posisi plat lantai, serta konstruksi atap yang menggunakan rangka kuda-kuda. Selain itu, pada potongan ini terlihat posisi tangga sebagai penghubung antara lantai 1 dan lantai 2, sehingga memudahkan kita memahami susunan ruang secara vertikal. Selanjutnya yaitu potongan BB. Berbeda dengan potongan sebelumnya, pada potongan ini terlihat susunan ruang dari sisi yang lain. Terlihat posisi kamar, kamar mandi, area tangga, serta taman yang berada di bagian belakang bangunan. Gambar potongan ini juga menunjukkan perbedaan elevasi setiap ruang, ketebalan lantai, dinding, dan hubungan antara struktur bangunan dengan ruang-ruang di dalamnya. Dengan adanya gambar potongan AA dan BB, tampilan bagian dalam bangunan dapat dipahami dengan lebih jelas, terutama mengenai ketinggian ruang dan susunan elemen bangunannya. Lalu, saya akan menjelaskan tapak bangunan. Pada gambar tapak ini dapat dilihat penampilan luar rumah yang mengusung desain sederhana dan fungsional. Bangunan terdiri dari 2 lantai dengan menggunakan atap lana yang dipilih karena memiliki bentuk yang sederhana, mampu mengalirkan air hujan dengan baik, serta mudah dalam proses konstruksinya. Pada fasad bangunan terdapat beberapa bukaan berupa pintu dan jendela yang berfungsi untuk memberikan pencahayaan alami dan membantu sirkulasi udara ke dalam ruangan. Selain itu, tapak bangunan ini juga memperlihatkan proporsi bangunan susunan bukaan serta bentuk atap sehingga memberikan gambaran mengenai keseluruhan tampilan eksterior rumah. Setelah melihat tampak bangunan, selanjutnya saya akan menjelaskan maket struktur yang telah saya buat. Maket ini dibuat dengan skala 1:20 menggunakan birmet sebagai plat lantai, sedangkan kayu balsa digunakan untuk membuat kolom balok dan struktur atap. Pada maket ini ditampilkan susunan struktur bangunan secara lengkap, seperti kolom sebagai penopang utama bangunan, balok sebagai penghubung antar kolom, serta plat lantai yang menjadi dasar lantai 2. Di bagian atas terdapat struktur atap yang terdiri dari kuda-kuda, gording, kaso, dan reng. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang berbeda, namun saling bekerja sama untuk menopang penutup atap sehingga beban dapat disalurkan dengan baik ke struktur di bawahnya. Selain itu, pada maket ini juga ditampilkan tangga sebagai penghubung antara lantai 1 dan lantai 2, sehingga bentuk dan sistem struktur bangunan dapat terlihat secara lebih jelas dan mudah dipahami. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah melihat video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.